Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Pelengkap kidung jemaat, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, pujikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama kita membaca dari pembacaan Mazmur secara berbalasan. Mazmur 145 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Kita mulai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu. Ya. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat 15, Kusiapkan hatimu Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ketika Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus telah mempersekutukan kami dalam satu persekutuan keluarga yang bersehati, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah keluarga malam ini. Maka kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, maka kami dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap kata dan kalimat firman yang dikidungkan dan diberitakan. Tuhan memakai hamba dalam pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi jemaat ini. Dalam keampunan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Kidung Agung pasal 2, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jemaat, mari kita berdiri dan mari kita dengar Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Syair firman Allah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung ini, secara khusus dalam pasalnya yang kedua, merupakan sebuah ekspresi dari kehidupan sepasang kekasih. Teristimewa dan secara khusus dalam kehidupan keseharian ketika dua orang insan manusia terpaut dalam cinta kasih. Ayatnya yang ke-16 misalnya mengatakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini memberikan satu penjelasan bahwa bagaimana seorang kekasih menyadari, sebagaimana ia katakan kekasihnya itu adalah kepunyaanku, maka ia pun mengakui ia adalah kepunyaan kekasihnya. Pesan yang hendak disampaikan dari syair Kidung Agung ini adalah saling mengasihi, kasih yang saling memberi. Ini menarik sekali. Mengapa demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pada realitasnya seringkali yang terjadi adalah orang suka untuk dicintai, orang suka untuk dikasihi. Tetapi persoalan mencintai dan mengasihi, ini yang kadang-kadang orang masih seringkali berpikir dua kali. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini hendak mengajarkan dan menjelaskan bahwa kasih yang hidup itu jangan hanya sepihak. Tetapi ketika kita menyadari ada cinta kasih yang dinyatakan di dalam diri kita, maka demikian halnya jugalah kita harus menyatakan cinta kasih itu kepada sesama kita. Jangan hanya mau dicintai, jangan hanya mau dikasihi, tetapi juga harus belajar mencintai dan mengasihi. Kasih itu tidak hanya satu pihak yang memberi kasih, tidak hanya satu pihak yang memberi cintanya, tetapi kedua pihak saling mengasihi dan peduli, bahkan saling memperhatikan. Dalam konteks kehidupan sepasang kekasih, dalam hal ini ketika kita bicara dalam konteks keluarga, maka cinta kasih itu hadir di antara hubungan suami dan istri. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini mau mengajarkan, kalau engkau suami merasakan betapa besarnya cinta dan kasih istrimu, maka demikianlah engkau juga harus mencintai dan mengasihi istrimu. Sebesar apa yang ia nyatakan di dalam hidupmu. Bahkan kalau perlu, lebih besar lagi daripada pasangan. Dan memang seharusnya sepasang suami istri yang mengikat janji dalam satu perkawinan, maka seharusnya mereka juga menyadari bahwa cinta yang mereka nyatakan itu tidak lagi terbatas. Tetapi cinta yang mereka nyatakan itu adalah cinta yang sepenuhnya, kasih yang sepenuhnya, yang ia nyatakan kepada pasangannya. Ini dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita periksa dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam hubungan suami istri. Apakah sebagai istri saya sudah benar-benar dengan sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi suami saya, sebagaimana Alkitab firman Tuhan katakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Benar-benar secara total kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri menyatakan cinta kasih kita kepada pasangan kita. Ataukah bisa jadi sampai hari ini masih ada suami atau istri yang merasakan, kok rasa-rasanya saya ini cuma dicintai dan dikasihi setengah-setengah ya dengan suami saya, dengan istri saya. Bapak Ibu, kalau masih ada hal itu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ya periksa baik-baik. Karena jangan sampai saudara hanya baper aja. Suami saudara sudah memberikan cinta kasih sepenuhnya, tapi saudara merasa kok masih kurang. Padahal sudah sepenuhnya. Atau sebaliknya, istri Anda sudah benar-benar mengasihi Anda secara total, tapi sebagai suami Anda merasa kok masih kurang begitu. Kok kurang peduli, kurang memperhatikan. Nah, lewat firman Tuhan pada malam hari ini mau dikatakan bahwa mari mengasihi dengan sepenuhnya dalam hubungan suami istri. Bapak Ibu, apalagi ini saat ini kita tahu kita berada dalam masa-masa yang sulit. Beberapa kali diberitakan lewat mimbar-mimbar pelayanan firman Tuhan, mimbar-mimbar gereja, disampaikan bahwa situasi pandemik ini mengakibatkan banyak efek dalam kehidupan
setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, kehidupan masyarakat. Dan dalam situasi itu ekonomi orang pun terganggu. Dalam situasi seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau harus lebih lagi mengasihi pasangan. Mengapa demikian? Karena dalam situasi yang sulit ini pasanganmu yang bekerja butuh dikuatkan. Butuh ditopang. Diberikan semangat. Oh, berhenti itu terlalu banyak menuntut. Masa-masa begini jangan terlalu banyak menuntut. Mau ini, mau itu. Apalagi mulai menghakimi pasangan lalu mengatakan, kok kayaknya gajimu kecil sekali ya. Kok kayaknya ini banyak kurangnya. Kok kayaknya. Stop itu hal-hal yang seperti itu. Dalam pengajaran terang firman Tuhan kita tidak diajarkan demikian. Tetapi justru dalam segala kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita, kita hadir untuk menyempurnakannya. Paling tidak, menopang ia dan memberikan semangat buat pasangan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Mari, nyatakan kasihmu dengan sepenuhnya kepada pasanganmu, kepada suamimu, kepada istrimu. Berikutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cinta kasih itu juga hadir dalam hubungan antara orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Orang tua meyakini bahwa anak-anak ini adalah milik mereka dan anak-anak ini meyakini orang tua adalah milik mereka. Tuhan menghadirkan sebuah keluarga. Lalu kemudian di dalamnya ada satu kesadaran bagaimana cinta kasih itu harus dibangun. Oh, akan indah terlihat ketika kita sebagai orang tua benar-benar mengasihi dan memperhatikan anak-anak kita. Ketika kita sebagai orang tua peduli dengan anak-anak kita. Mereka keluar rumah kita perhatikan pakai masker atau tidak. Mereka keluar pulang dari luar, kita perhatikan mereka masih pakai masker atau tidak. Mereka sudah cuci tangan atau belum. Beritahukan mereka sebagai tanda cinta kasih kita. Itu perhatian kita sebagai orang tua. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak saat ini, banyak orang di luar sana dalam masa-masa pandemik ini, tetapi melihat bahwa situasi di luar sana itu biasa-biasa saja. Sehingga ketika mereka keluar mereka tidak menggunakan masker. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyatakan cinta kasihmu itu dengan satu perbuatan yang nyata. Bukan hanya ucapan, perkataan bukan, tetapi dengan tindakan dan perbuatan yang nyata. Engkau mengasihi anak-anakmu. Engkau dipercayakan oleh Tuhan untuk memelihara dan membesarkan mereka. Maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Oh, jangan sampai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terjadi di dalam hidup ini, sudah jauh malam jam 1, jam 2 kita tidak tahu anak kita ada di mana. Kalau terjadi apa-apa dengan anak-anak lalu orang tua bilang, ya ini salahnya dia, tidak. Engkau bertanggung jawab kepada anak-anakmu. Kalau terjadi apa-apa dengan anak-anakmu di luar sana, itu juga oleh karena sesungguhnya engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi anak-anakmu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebagai orang tua, perlihatkanlah cinta kasihmu kepada anak-anakmu dengan sungguh-sungguh, secara total. Memperlihatkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan mereka. Demikian juga anak-anak kepada orang tua, bagaimana mereka juga menyatakan cinta kasih mereka kepada orang tuanya. Dalam kesadaran aku sudah dibesarkan, aku sudah dijaga, dipelihara oleh orang tuaku. Begitu besar kasih setianya, begitu besar perhatiannya, maka hari ini aku juga mau menyatakan cinta kasihku kepada orang tuaku. Ini penting Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
Jangan sampai nanti orang tua tidak ada baru mau bilang mengasihi orang tua, mencintai orang tua. Orang tua hidup disia-siakan. Begitu sudah tidak ada baru bilang, aduh menyesal ini dan itu. Kasihan. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Oleh sebab itu selagi orang tua itu masih ada di sisimu, cintai dan kasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian halnya dalam kehidupan konteks berjemaat. Bagaimana juga sebagai warga jemaat kita hadir dalam kehidupan bersama di lingkup sektoral, di lingkup jemaat, dalam pelayanan kategorial. Masing-masing pribadi itu mau bersedia memberikan cinta kasihnya, memberikan perhatian dan kepeduliannya kepada sesamanya. Apalagi di masa pandemik ini, orang bisa saja tidak berjumpa berbulan-bulan. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa berjumpa esok atau tidak. Yang tiba-tiba ada saja berita duka yang kita dengar, ternyata kita sudah tidak bisa berjumpa lagi karena sesama warga jemaat kita itu sudah duluan, sudah tiada. Oleh sebab itu sekali lagi sebagai sesama warga jemaat, salinglah engkau mengasihi dan mendoakan, menopang satu dengan yang lainnya, menyatakan cinta kasih kita kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita, termasuk di dalamnya kepada mereka yang bertempat tinggal di sekitar tempat atau rumah kita, tetangga kita, rekan kerja kita. Kita diajar untuk menyatakan cinta kasih itu. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kalau kita bicara tentang cinta kasih ini sangat luas. Aplikasi yang secara nyata itu memang harus dinyatakan kepada semua apa yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Bukan saja kepada manusia, tetapi kepada alam ciptaan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan anugerahkan untuk kita kuasai dan kelola ini. Tuhan pun memerintahkan dan mengajarkan kita untuk mengasihi. Contoh saja, kalau saja kita tidak menyatakan kasih kita dengan alam di sekitar kita. Buang sampah sembarangan, apa akibatnya? Got, air tidak mengalir, taprop, hujan lebat, banjir, muncul bencana. Menebang pohon sembarangan, tidak ada perencanaan, main tebang saja, hujan besar, longsor, banjir bandang. Kita diajar juga untuk mengasihi alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya sekali lagi firman Tuhan katakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga lili. Sebelum angin senja bercumbu, berembus, dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, betapa dalamnya kecintaan dan kekasih, rasa kasih yang dinyatakan sepasang kekasih dalam Kidung Agung ini. Hendak mengingatkan dan mengajarkan kepada kita betapa juga di dalam hidup ini kita harus dengan sungguh-sungguh dan dengan dalamnya mengasihi, mencintai, dan peduli dengan sesama dan alam ciptaan yang Tuhan berikan. Pertanyaannya adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa cinta kasih itu penting? Mengapa saling mengasihi itu penting untuk kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan ini? Saya ingin mengajak kita semua untuk membuka pertama Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-7. Apa yang firman Tuhan nyatakan di sana? Pertama Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah,
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sampai di situ. Jadi Bapak Ibu, mengapa menyatakan cinta kasih itu penting? Karena sekali lagi, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau adalah orang yang lahir dari Allah. Engkau adalah orang yang mengenal Allah. Dan sebagai orang yang lahir dan mengenal Allah, maka firman Tuhan memerintahkan kepadamu, hendaklah engkau saling mengasihi. Dalam satu peringatan ayatnya yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hal ini menjadi peringatan juga buat kita, bahwa ketika kita tidak mengasihi, firman Tuhan katakan sesungguhnya engkau tidak berasal dari Allah. Oleh sebab itu, kalau pengakuan imanmu dan pengakuan pribadimu mengatakan engkau adalah anak Allah, engkau berasal dari Allah, nyatakan itu secara jelas dalam tindakan-tindakan. Mengasihi pasanganmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, orang-orang yang Tuhan berikan di sekitarmu. Kasihi mereka dengan tindakan dan perbuatan yang nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitasnya pada saat ini sekali lagi, orang lebih suka dikasihi daripada mengasihi. Orang lebih suka memperhatikan orang lebih suka diperhatikan daripada memperhatikan. Orang lebih suka diperduli daripada peduli dengan orang lain. Dalam situasi yang seperti ini kita mau diingatkan. Tinggalkan sikap-sikap yang bukan berasal dari Allah. Yang bukan lahir dari Allah. Bangunkan di dalam dirimu sikap-sikap yang mencerminkan bahwa engkau sungguh lahir dan berasal dari Allah. Kalau hari ini engkau masih punya rasa kebencian, kalau hari ini engkau masih punya rasa dendam, kalau hari ini engkau masih punya pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang lain, tinggalkan semua itu. Firman Tuhan katakan engkau bukan berasal dari Allah kalau engkau masih bersikap seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun itu, hal yang menciderai sikap untuk mengasihi dan mencintai sesama dan alam ciptaan, oleh karena adanya iri hati, adanya kemarahan, adanya dendam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, tinggalkan semua itu. Kembalilah kepada perintah dan ajaran Tuhan yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bagaimana kita diajarkan untuk mencintai dan mengasihi sesama kita. Banyak orang di luar sana yang pada hari ini kesusahan. Banyak orang yang di luar sana yang pada hari ini berada dalam kesulitan. Banyak mereka yang membutuhkan uluran tangan. Banyak mereka yang membutuhkan perhatian. Tuhan hadirkan dan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini untuk meneruskan dan menyatakan cinta kasih Tuhan. Pertanyaannya dan persoalannya adalah, apakah hal itu sudah kita lakukan dan kita kerjakan? Sekalipun memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita melihat anak kecil di jalan, pro dan kontra muncul. Orang katakan, biasa kita bertemu kan? Kalau di jalan kita naik kendaraan, ada anak-anak yang tiba-tiba melap-lap mobil, membersihkan mobil kita di lampu merah. Orang katakan kalau kita kasih, ini membiasakan mengajarkan hal yang tidak baik, tidak benar. Tetapi realitasnya juga, ada orang-orang yang seperti ini, yang membutuhkan uluran tangan dan mereka terpaksa untuk melakukan hal itu. Apakah anak-anak kita ajar seperti itu? Kita tidak ajar mereka seperti itu. Karena mungkin kita masih diberikan kemampuan untuk dapat menghidupi anak-anak kita seminim mungkin.
Dan saya percaya tidak semua juga orang tua yang menginginkan anak-anaknya berada di tengah jalan. Mereka yang berada di simpangan-simpangan jalan lalu kemudian mereka mengatur mobil untuk berputar. Semakin banyak ini menjadi satu pemandangan yang hari lepas hari kita lihat. Orang keluar dari salah satu supermarket, ada anak-anak juga yang sudah siap untuk meminta uang. Saya pikir dengan rasio yang normal, logika yang normal, tidak ada orang tua yang anak-anaknya ingin meminta-minta begitu. Tetapi situasi dan keadaan pada akhirnya harus seperti itu. Lewat firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, paling tidak kita harus memikirkan bagaimana memanage sedemikian rupa berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat hidup berbagi dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Kalau hari ini engkau katakan, oh saya tidak akan berikan Pak Pendeta orang yang ada di putaran jalan, anak-anak yang minta-minta di supermarket, anak-anak yang minta-minta atau membersihkan di lampu merah, saya tidak akan berikan. Oke, tidak masalah Bapak Ibu engkau tidak berikan. Lalu kemudian saya mau tanya, berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu, sudahkah engkau sisihkan bagi mereka yang membutuhkan? Apakah itu mungkin tetanggamu yang kau lihat membutuhkan? Atau engkau melihat mereka yang tinggal di tepi-tepi sungai, ataukah mereka yang tinggal di tempat pembuangan akhir, TPA sampah, yang membutuhkan uluran tangan, mereka bekerja mencari sampah, barang-barang rongsokan, sudahkah engkau berbagi dengan mereka? Atau jangan sampai alasanmu dengan mengatakan engkau tidak akan berbagi dengan mereka yang di pinggir jalan, dengan mereka yang berada di lampu merah, itu hanya sebagai alasan karena engkau memang tidak ingin berbagi dengan sesamamu. Firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepadamu, berkat yang Tuhan berikan kepadamu hari ini, sisihkanlah itu kepada mereka yang membutuhkan. Maka dengan demikian, engkau sudah menjadi saluran cinta kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti 296 bait pertama. Oh alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun, ibu bapa, adik kakak dan saudara, nailele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu saya mengajak kita semua menundukkan kepala dan mengangkat hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Bapa Sorgawi, kami mau membangun dan menumbuhkan serta menjaga dan memelihara cinta kasih kami dengan setia kepada keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, bahkan kepada sesama kami manusia.
baik dalam lingkup jemaat maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan keseharian kami bersama dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami, para tetangga kami, juga dengan mereka rekan kerja, sahabat, handai tolan. Dalam perbuatan dan tindakan yang nyata, kami mau menyatakan cinta kasih Tuhan. Bahkan kepada mereka orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomi yang sulit, mereka yang berkesusahan, apalagi di tengah masa pandemik ini, mengakibatkan persoalan di seputar ekonomi dalam kehidupan pribadi maupun setiap keluarga. Bapa Sorgawi, gerakanlah hati kami, ringankanlah hati kami, sehingga setiap kali kami berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan, kami tidak berkeras dengan keegoisan kami, tetapi dengan sukacita kami menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Jauhkan pikiran-pikiran yang negatif dari hidup kami. Jauhkan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan perselisihan dari seluruh kehidupan kami. Amarah, dendam, iri hati. Jauhkan kami dari semua itu ya Tuhan. Biarlah dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, Roh yang membuahkan kelemah lembutan itu dalam hati dan pikiran kami, kami belajar untuk saling memahami. Kami belajar untuk saling mengerti, bahkan mengampuni. Kami belajar untuk saling menopang dan mendoakan. Tuhan menolong kami agar di tengah-tengah situasi saat ini, setiap umat-Mu yang beriman kepada-Mu ya Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi garam dan terang, menjadi lilin yang bercahaya. Kehadiran mereka dapat dirasakan dan bermanfaat bagi sesama. Dan di atas semua itu, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kalau kami mau berbuat sesuatu yang baik, jangan kami yang ditinggikan dan dimuliakan, tetapi biarlah Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kalau kami mau hidup berbagi, itu semua kami lakukan hanya oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan berkat kasih Tuhan kepada kami. Maka kami hanya meneruskan berkat dan kasih Tuhan itu kepada sesama kami. Syukur kami kepadamu ya Allah, yang sudah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, yang sudah memampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Syukur kami padamu ya Allah, yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam hidup ini. Dalam hikmat-Mu, kami melakukan tugas dan tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami, sesuai dengan apa yang Engkau Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu ya Bapa, terus tuntun dan pimpin kami, memerintahlah dalam hati dan pikiran kami, karena sungguh apa yang kami perbuat, kami mau perbuat hanya oleh karena berdasarkan pada perintah dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu bukan kehendak kami yang jadi di dalam hidup ini,
biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami patuh dan taat dalam setiap perintah dan kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, hamba berdoa bersama dengan semua mereka yang hadir pada saat ini. Kami bersehati mendoakan seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, bersaudara, opa, oma, anak, cucu, Tuhan berkati mereka semua. Dari dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini kami menopang mereka dengan doa. Ketika ada di antara mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan, ketika ada di antara mereka yang memiliki sakit penyakit, bersehati kami saat ini memohon dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa sembuhkan dan pulihkan mereka yang sakit. Mari Bapa berikan jalan keluar mereka yang memiliki pergumulan. Mari Bapa ringankan setiap beban-beban yang ada di dalam hidup mereka. Dan mereka pun boleh menyaksikan dan mengalami cinta kasih Tuhan. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan, mendatangkan kelegaan dan kedamaian. Dan biarlah apa yang mereka alami itu boleh mereka teruskan kepada sesama mereka untuk hidup dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bapa Sorgawi, hamba berdoa untuk seluruh perangkat pelayanan dalam jemaat ini. Baik presbiter, unit-unit misioner, para pegawai kantor majelis jemaat, semua mereka yang memberi diri dalam kehidupan persekutuan di GPIB Batra Kasih Kota Makassar ini, bahkan dimanapun jemaat-jemaat-Mu, warga jemaat umat Tuhan yang ikut dan turut ibadah dalam saluran kanal ini, melalui YouTube ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua, menjaga dan memelihara mereka semua. Hamba berdoa bagi presbiter yang bertugas saat ini. Hamba berdoa bagi organis, pemandu lagu, petugas multimedia. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Hamba percaya apa yang mereka lakukan dan kerjakan saat ini. Hamba bersehati dengan semua jemaat-Mu yang berada di rumah, mendukung mereka Tuhan, dan hamba percaya apa yang mereka kerjakan saat ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Mereka memberi waktu mereka untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Dan hamba meyakini mereka pun akan hidup dalam keberkatan, kasih, karunia, rahmat, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Jaga pelihara mereka senantiasa dari hari lepas hari. Seluruh pelayanan gereja-Mu yang akan berlangsung dalam bentuk virtual, Tuhan memberkati agar gereja ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini sungguh menjadi garam dan terang. Dan di dalam setiap langkah pelayanannya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Selepas ibadah ini, kami masih akan melakukan pelayanan perkunjungan. Kami mohonkan Tuhan menuntun kami, memimpin kami. Dan dalam pelayanan ini, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mereka yang membutuhkan topangan doa, mereka pun akan dipulihkan dan berada dalam keadaan sukacita. Berkati Tuhan seluruh gerak langkah pelayanan jemaat ini ya Tuhan. Kehidupan bersama di tengah bangsa dan negara ini kami berdoa dan menyerahkan pemerintahan yang berlangsung. Dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, Bapak Presiden, Wakil Presiden,
bersama dengan para kepala daerah, termasuk di dalamnya para kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Termasuk di wilayah Tamalate, Tidung ini ya Tuhan, RT, RW, kecamatan, kelurahan, Tuhan berkati Tuhan. Dalam hikmat Tuhan mereka memimpin kami sebagai rakyat. Dalam setiap keputusan yang diambil biarlah itu membuahkan keputusan yang mendatangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Dan bergandengan tangan bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, bahu-membahu kami membangun kehidupan yang indah di tengah bangsa dan negara ini. Syukur kami kepadamu ya Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Beberapa waktu ini kami diperhadapkan dengan situasi dan suasana duka cita yang dialami oleh keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu. Kami berdoa dan menopang untuk mereka semua Tuhan. Dan kami mohonkan Tuhan senantiasa menguatkan setiap keluarga yang berduka. Hingga dalam pertolongan Tuhan mereka dimampukan dan dituntun untuk mengerti dan memahami arti duka cita yang mereka alami. Satu hal yang pasti dan kami yakini, di balik duka cita sekalipun, sesungguhnya Tuhan menyediakan waktu yang indah bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita memberi persembahan syukur hati kita kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersama kita lakukan Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri dan kita akan mendoakan bagi persembahan ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi? Sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Dan bersama kita akan mendengarkan Warta Jemaat Rabu 2 September 2020. 1 Romawi bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto JM Wage. Terima kasih kepada pelayan organis Bapak Ganet Soekarno, dan terima kasih kepada Saudara Peter Pasania sebagai pemandu lagu. Juga terima kasih kepada operator sound system dengan tim multimedia atas pelayanannya
pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Penelaan Alkitab warga jemaat tahap yang kedua. Tentang bencana alam, yaitu gejala alam versus hukuman Tuhan. Penelaan warga jemaat GPIB Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, waktu pukul 18.30 hingga selesai. Tema: memahami bencana alam dalam perspektif firman Tuhan. Ini akan dilakukan lewat media Zoom. Untuk itu dimohon kehadiran warga jemaat secara virtual pada kegiatan tersebut. Berikut ibadah Pelkat pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa via online. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 19 hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pemandu lagu Bapak Yopi Pelopesi, dan organis Bapak Ganet Soekarno. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat Persekutuan Kaum Bapa secara virtual pada ibadah tersebut. Dua Romawi, bidang Inforkom dan Litbang. Pertama, berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pukul 1.20 WITA di Rumah Sakit Grace Telina, Bapak Willem Todoris Surbakti dengan usia 56 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan dan keluarga yang ditinggalkan. Berikut pemilihan pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Anak dan Persekutuan Teruna. Nomor 1, pelayanan kategorial Persekutuan Anak atau biasa kita singkat dengan Pelkat PA akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 media Zoom. Nomor 2, pelayanan kategorial Persekutuan Teruna atau dengan singkatan Pelkat PT akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 juga lewat Zoom. Nah, ID meeting dan password akan di-share ke pengurus Pelkat masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan dan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 2 September 2020, pelaksana harian Majelis Jemaat Pendeta Roberto JM Wage Ketua dan Penatua Albertina Mual Sekretaris. Sekian Warta Jemaat, terima kasih atas perhatian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Mari dengarkan amanat pengutusan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan.
lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilakan duduk.